Halo Sobat Guru Indonesia, perkenalkan nama saya Christopher Natalia Langko dan saat ini saya mengabdi di UPTD SMP Negeri Bukapiting. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan saat ini juga saya terlibat sebagai peserta lomba dalam menyongsong Hari Guru Nasional 2025 dan sebagai guru idola. Dan pada kesempatan ini saya juga ingin berbagi sedikit tentang makna guru bagi saya. Bagi saya, guru itu adalah panggilan hati dan saya sendiri menjalankan tugas amanat dengan sepenuh hati, dengan dasar pelayanan. Saya percaya bahwa ketika hal baik yang saya bagikan kepada seluruh peserta didik akan mendatangkan kebaikan tersendiri bagi saya. Demikian dan teman-teman selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Salah satu filosofi Bapak Pendidikan, Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa guru mengajar di depan, di tengah memberi bimbingan dan semangat, di belakang memberi dorongan. Dari hal itulah dengan penuh semangat saya mempersiapkan diri bertemu siswa kelas 8 hari ini dan kami ada dalam pembelajaran slogan. Saya harus mempersiapkan diri terlebih dahulu agar materi yang disampaikan dapat berjalan maksimal ketika saya di kelas. Kurikulum sekarang mengajak kita semua agar kita dapat menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam, yang mana sebagai guru kita harus membuat pembelajaran kita bermakna, berkesan, dan menyenangkan tentunya. Jadi hari ini di dalam kelas saya menggunakan model pembelajaran berbasis proyek dan kami ada dalam pembelajaran slogan, yang mana setelah siswa memahami konsep dari slogan, siswa juga mengenal secara spesifik ciri dari slogan, lalu siswa mengenal contoh kalimat slogan. Nah, setelah mereka mengenal, mereka dapat melakukan pembuatan kalimat slogan. Oke, seingat kalian, apa yang ada di benak kalian tentang pembelajaran hari kemarin? Kemarin kamu ada kenal tentang teks apa? Iklan. Iklan? Ya. Teks iklan itu teks yang bagaimana ya? Ya. Jadi kan menpromosikan suatu barang. Benar sekali, tepuk tangan dulu kok. Apa lagi? Selain barang dan jasa ada? Berupa tindak pidana. Pesan itu yang dapat berupa barang dan jasa. Kemudian kita bilang apa? Berupa? Tindakan. Iya, tepuk tangan dulu. Ingatan kalian bagus sekali, luar biasa. Itu tentang pengertian iklan. Lalu di dalam iklan kira-kira terbagi atas berapa bagian? Ada? Dua. Ya, ada iklan apa dan apa? Benar sekali. Ada yang bisa dijelaskan komersial seperti apa? Iklan komersial adalah mempromosikan dari barang Dengan tujuan untuk mencari keuntungan. sekali. Sebaliknya, Iklan komersial atau istilah bahasa Indonesia bilang non profit, tidak mencari keuntungan. Nah, itu seputar materi hari-hari kemarin yang telah kalian lewati bersama Ibu. Nah, teman-teman ada baca di layar? Ya. Apa yang ditulisan berwarna kuning? Teks slogan ini kira-kira dia juga merupakan teks iklan atau bukan ya? Termasuk. Kenapa demikian? Dia juga termasuk ya Berupa rayuan. berupa ya. Kalau kita mau lihat ada kesamaannya dengan iklan pada umumnya, terdapat kata dan juga gambar. Lalu dia disebut iklan juga dikarenakan di dalam kalimat tersebut mengandung apa? Ajakan. Atau kita sebut dia ada kalimat persuasi. Teman-teman
Kemudian yang berikut ada apa? Memahami teks slogan. Memahami ciri teks slogan. Yang berikut, Membuat teks slogan. ya, setelah Anda memahami dia punya pengertian teks, ciri-ciri daripada teks slogan tersebut, Anda juga harus membuat teks slogan. Nah, ya, coba perhatikan pada kalimat di layar tentang pengertian menurut KBBI. Apa yang dikatakan di sana? Kalimat Nomor 1. Suarakan kalimat pendek yang mudah menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengingatkan sesuatu sebagai sologi, bersih, sehat, indah, dan rapi. Ya, Solo Berseri. Solo Berseri itu satu namanya slogan dari daerah Solo, yang mana berseri itu bersih, indah, rapi. Kalau kita SMP Bukabiti mungkin kita mau bilang Spenting Berseri. Spenting itu SMP Negeri Bukabiti. Nah, tapi ini kita ada sedang bahas tentang pengertian daripada slogan ya, bahwa di dalam slogan itu berkaitan dengan perkataan atau kalimat pendek yang menuangkan tentang apa? Tentang apa? Ajakan untuk menarik atau memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Jadi ternyata slogan juga adalah sebuah iklan. Hal yang kedua, apa yang dikatakan di bagian nomor 2? Pemberitahuan yang disampaikan melalui kalimat pendek dan mudah diingat untuk menjelaskan alasan sesuatu slogan, organisasi, dan sebagainya. Jadi, slogan ini memiliki pengertian yang cukup luas cakupannya. Nah, jadi sebenarnya keduanya memiliki kesamaan, bahwa di dalam slogan itu tujuannya untuk memberitahukan sesuatu ya melalui kalimat pendek. Tidak boleh kalimat slogan itu harus pendek ya teman-teman. Sebagaimana pengertian daripada teks slogan itu sendiri. Sampai di sini Anda memahami tidak pengertian slogan? Jangan sampai belum paham. Siapa yang bisa menyimpulkan, berdiri dan simpulkan? Apa yang kalian paham terkait teks slogan? Coba Lisa, Lawang, apa yang kamu pahami tentang teks slogan? Teks slogan itu berisi Kalimat pendek yang mudah diingat. mudah diingat, kalimat yang Yang memberitahukan berupa ajakan ajakan atau apa? atau yang memberitahukan Atau rayuan? Belum menjadi satu pengertian yang bujukan. Itu ya. pemberitahuan yang disampaikan melalui kalimat pendek. Ya, jadi secara sederhana ada sebagaimana yang kamu sampaikan tadi, bahwa di dalam teks slogan berisi kalimat pendek, menarik dan mudah diingat, kemudian digunakan untuk menyampaikan Pesan. ya, pesan tertentu ya, dapat berisi pesan tentang kesehatan, pendidikan, adab atau perilaku, atau lebih spesifik tentang santun kepada guru, santun kepada teman, orang tua, begitu ya. Lalu bagaimana ciri-ciri daripada ini teks slogan? Nomor 1 bilang dia harus singkat dan padat. Jadi kalau kamu buat dalam jumlah kata yang banyak, nanti tidak menjadi slogan yang baik. Nanti orang sulit untuk mengingat begitu. Nomor 2, menarik perhatian. Kasih kata-kata yang bisa menarik umpan orang lain untuk mau membaca kalian punya hasil tulisan.
Yang berikut. Mudah diingat. Mudah diingat. Kelebihan panjang itu nanti sulit untuk Diingat. Nah, yang berikut pesannya Jelas. to the point. Kalau mau bicara tentang santun saja. Jangan kamu buat 2-3 maksud dalam satu kalimat. Yang berikut apa lagi? Ada 7, kurang lebih ada 7. Bersifat persuasif itu yang bagaimana? Harus kalimatnya harus berusaha untuk mengajak atau mengajak. Yang berikut ada menilaikan sesuatu yang berharga, yang berharga bagi kehidupan seseorang. Yang terakhir ada apa? Memiliki hubungan sebab akibat. Itu yang seperti apa tuh? Adakah yang pernah menemukan contoh slogan seperti itu? Ya? Kalau kamu prosesnya malas-malas, pasti hasilnya seperti apa? Tidak baik, tidak bagus bagi diri sendiri. Ketika seseorang dalam dunia pendidikan dia belajar tekun, pasti akan menemukan hasil yang baik. Yaitu kaitan slogan dan makna. Jadi teman-teman dalam membuat slogan dapat juga membuatkan slogan yang ada hubungan sebab akibatnya. Tertib di kelas akan menciptakan kedamaian, ya. Itu hubungan sebab akibat. Jadi ketika kamu mau menuangkan sebuah ide dalam teks slogan, perhatikanlah dia punya ciri-ciri. Jangan keluar dari yang ada dalam ciri-ciri sebuah slogan. Yang berikut, itu tadi teman-teman sudah memahami ciri-ciri dari slogan. Nah, di sini juga ada batasan-batasan yang harus teman-teman ikuti, bahwa maksimal 1 kalimat, jangan 2 kalimat, karena nanti orang sulit untuk ingat. Nah, di sini bilang terdiri atas 1 frasa atau Kalimat pendek. Kalau frasa itu contohnya rumah sakit, ada dua kata. Kecuali ibu bilang rumah sakit itu, baru menjadi kalimat. Nah, jadi tadi disebutkan bahwa teman-teman dalam membuat slogan memiliki batasan, dan teman-teman jangan buat lebih dari 1 kalimat, cukup 1 kalimat saja. Kemudian yang berikut, idealnya terdiri atas 3 sampai 7 kata. Ini sebagai rambu-rambu buat teman-teman. Jangan sampai nanti terlalu banyak dan tidak jelas maksud dan tujuannya, kemudian membuat orang juga sulit memahami, sulit diingat. Nah, ini ada contoh slogan ini, bilang apa? Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Berisi kalimat Persuasif. persuasif. Kira-kira ada berapa kata di sana? 4, ya. Janganlah terlalu panjang. Tulislah sesingkat mungkin. Yang penting ada tujuan yang jelas yang mau disampaikan. Dan membuat orang lain mudah untuk mengingat. Oke, yang berikut. Setelah kamu melihat contoh, berarti kamu harus membuat slogan. Nah, ini ada contoh. Versi itu Sehat. Versi itu sehat. Kalau sudah disertai gambar itu sudah disertai gambar seperti ini, kemudian dipasang di dalam sebuah plakat besar, itu namanya poster gitu. Kalau slogan itu dia ada dalam satu media kecil, dia tidak terlalu besar-besar, karena kalau sudah besar namanya adalah poster. Akhir dari ini adalah kalian harus mampu membuat sebuah slogan. Jadi teman-teman duduk dalam bentuk kelompok dulu.
60. Dari isi kalimat yang ada menurut teman-teman, yang kategori slogan ada pada kalimat mana? Kalimat pertama, kedua, ketiga, ketiga, keempat. Hanya kedua saja bukan. Jangan sampai kalimat yang dituang kali itu tidak memiliki maksud untuk mengajak seseorang, hanya berupa informasi. Coba perhatikan, ada berisi ajakan tidak? Yang kedua, ibu nomor 1, pertama, ketiga, dengan keempat saja slogan. Ibu 1, 2, 3, keempat, 1, 3 dengan keempat yang slogan. 1, 3. Melayani negeri kebanggaan Bangsa. bangsa, Oh, termasuk kalimat slogan. Melayani negeri kebanggaan bangsa dianggap sebagai kalimat slogan. Slogan mengajak masyarakat untuk melayani negeri. ya melayani negeri dengan hati ya, karena negeri adalah kebanggaan kita semua toh. Yang berikut kalimat 2 bukan kalimat slogan Ya. itu dia lebih ke kalimat promosi ya, yang bertujuan untuk mempromosi. Yang berikut menghubungkan Dalam pembuatan pohon slogan, bahan yang diperlukan adalah kertas origami dan setangkai pohon bonsai. Oleh sebab itu, saya telah menyiapkan bahan berupa kertas origami. Siswa-siswi mencari tangkai pohon bonsai untuk dapat digunakan. Terdapat juga botol bekas sebagai media pot untuk ditaruh tangkai atau pohon bonsai. ke-5 dan ke-6 bukan ya. Pembelajaran ini berorientasi pada siswa. Jadi siswa akan mendapat kata kunci dari saya sebagai guru, dan ini akan memandu siswa untuk dapat menuangkan ide-ide mereka ke dalam bentuk kalimat slogan. Origami ya. Ketika kita memberikan kata kunci, siswa akan lebih mudah dalam menuangkan ide mereka dalam kalimat slogan. Bentuk kata kunci yang diberikan adalah sesuai dengan realita yang mereka alami ketika ada di lingkungan sekolah. Jadi, siswa akan lebih mudah dalam menuangkan ide-ide mereka. Pembelajaran ini sangat menumbuhkan semangat siswa karena seluruh siswa terlihat aktif dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Dan teman-teman, setiap anggota kamu ada berapa dalam anggota, berarti slogan kamu sebanyak itu. Yang pertama tentang adab. Adab ini tentang apa? Sikap, perilaku atau apa? Tindakan. Yang sesuai dengan norma-norma ajaran ya. Yang kedua tentang sampah, oke. 3 tentang belajar. 4 tentang bullying. Perhatikan clue ada di depan nih tentang membaca. Ini namanya kata kunci. Jadi pesan yang singkat, padat, jelas, yang berisi tentang adab, sampah, belajar, tulis, membaca, santun. Dengar sini dulu arahan. Tulis di contoh satu lembar kertas dulu muat ya. Nah, pakai ini. Ikut yang kuat. Yang berkaitan dengan kalimat di depan. Ikut tulis di depan.
Fokus utama di kalimat dulu, kalimat slogan. Jangan langsung di dalam ini. Tulis di contoh kertas yang tadi Ibu bahas. Ada satu media yang bisa diisi pasir dan cocok. Setiap hasil kerja mereka memberikan kepada guru untuk mengoreksi sebelum mereka menggantungnya pada Jadi pohon slogan. cintai sekolah tanpa apa? Itu bagus. Jadi contohnya seperti itu, tanpa merusak. Kata-kata dia menyatakan. Hati-hati. Dia bicara. Tindakan. Kan ini tentang kata-kata, kenapa tindakan bisa? Tindakan itu sikap kita. Perbedaan itu indah bersatu. Bersatu itu menyenangkan. Berteguh itu bersatu itu Boleh pakai huruf beta, boleh huruf kecil lah. Kamu sudah berani tulis ya sudah. Yang berkaitan dengan bullying belum ada, belajar juga belum ada. Belajar hari ini apa yang kamu dapat? belajar hari ini. Tidak menyesal, kemudian hari. Kenapa harus pakai pensil? Ibu ini pas. Kenali habis. Pakai H, benaki. Beta punya lihat siapa? Nanti ibu orang. Seperti senjata, tidak. Koma di antara ini. Saat ini tuh koma. Ya, kelompok satu silakan ada di depan sambil menunggu kelompok lain kerja. Silakan ada di depan dan menyampaikan hasil kerja kalian. Mari kelompok satu. Asal. Oke, kita beri tepuk tangan buat kelompok satu dulu. Memberi support semangatnya. Ya, silakan kelompok satu. Baca. Siswa cerdas utamakan satu. Siswa cerdas. Utamakan satu. Ya, silakan moderator memberi kesempatan kepada mereka. Saya banyak terima kasih atas kesempatan yang telah saya peroleh untuk mendidik saya. Di sini saya akan bertanya apa maksud dari slogan itu yang tadi teman Dede baca. Siswa cerdas utamakan satu. Iya. Nah itu tuh Walaupun cerdas tapi harus bisa. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang sangat berkesan dan cukup menyenangkan dikarenakan anak-anak terlihat aktif dan semangat sekali dalam pembelajaran. Mereka juga bertanya kepada guru ketika mereka merasa kesulitan, dan anak-anak yang maju di depan siap menjawab pertanyaan yang diberikan. Apa makna dari slogan yang mereka buat? Dan di sana terlihat mereka sangat antusias sekali dalam menjawab setiap pertanyaan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan membaca
Teman-teman kelompok lain. Memuat peta ya. Kami memberikan pertanyaan. Tanggapan atau pertanyaan pada kelompok sebuah dan mana slogan di mana? Bagaimana? Iya, tulis. Bagaimana caranya akan kita? Bagaimana Kelompok praktis. Tidak boleh kelompok pada sembarang tempat. Yang berikut. Robin, Disiplin itu seperti melatih dirimu. disiplin itu seperti melatih dirimu. Bagaimana tuh? Apakah Anda mau koreksikan? Kalau kita latih diri kurang bagus, kurang tepat. Apa maksud dari slogan itu? Ya. Disiplin hari ini akan terbawa ke hari esok. Hanya belum menyampaikan maksudnya dengan jelas. Oke. Berikut. Bersama-sama itu indah, tuh kulit. Bersama itu indah. Yang lain coba. Semua dulu ya, posisi sembilan. Bagaimana tuh? Kira-kira perasaan Anda setelah belajar tentang slogan? Enam ibu. Setelah kegiatan pembelajaran dilakukan, tentu dalam menutup pembelajaran, guru dan siswa harus menyimpulkan materi pembelajaran. Dan di sini terjadi tanya jawab antara guru dan siswa agar guru dan siswa dapat menyimpulkan pembelajaran yang telah dibuat. Menurut Risa, slogan adalah kalimat yang berisi Oke. Risa silakan dulu. Ada yang ingin memperjelas? Coba. Mau terkait kamu dan Bunga silakan Bunga coba. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang mencolok kemudian Menarik dan mudah diingat. mudah diingat dengan tujuan untuk pemberitahuan atau mengiklankan informasi kepada orang lain ya, dengan tujuan mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri harus singkat, baik, ya toh. Apa lagi ya? Ya mudah diingat. Harus ada sebab akibat. Ciptakan kelas aman dengan tanpa tentang kebersihan, bebas dan keluar kita dari apalagi tentang ada sopan santun. Santun terhadap sesama adalah akhlak terpuji. Tadi ada juga bullying. Ya. Sepakat menolak bullying. Itu slogan yang luar biasa bagus sekali. Tapi kamu sebagai pelajar harusnya mendukung slogan itu, jangan justru sebaliknya.
Akhirnya saya bisa membuat slogan atau tidak? Bisa. Tidak? Bisa. Atau tadi pakai orang lain punya ide? Bisa. Di awal kita punya pembelajaran ibu ada tulis di situ menuangkan ide lewat kata dan gambar. Tadi ada yang buat dalam bentuk gambar sama itu bagus sekali. Pertemuan kita tentang slogan sampai di sini kamu sudah membuatnya dengan baik. Hal-hal yang menjadi nasihat untuk kamu itu jangan hanya tulis di slogan, jangan hanya sebatas informasi, tetapi harus lakukan ya. Oke. Mungkin cukup sampai di sini, jangan sampai lupa di pertemuan berikutnya tentang poster Ya, Ibu. Oke, akhiri pertemuan Asalinda ya sama ya. Teman-teman semua, sebelum kita pulang, saya ingin kepada Allah. Yang kepadamu kami telah berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Selamat siang untuk kalian semua ya. Baik Bapak Ibu guru hebat, ini merupakan hasil proyek dari siswa kelas 8 SMP Negeri Bukapiting. Tentunya hasil proyek mereka merupakan media literasi bagi setiap pengunjung yang mampir ke perpustakaan, dan pohon slogan yang mereka ciptakan cukup menarik perhatian dikarenakan ada dengan berbagai kalimat slogan dengan warna kertas yang sangat variasi. Sekian dan terima kasih.